Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qala sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua karunia, kesehatan, kenikmatan kepada kita semua yang paling utama, yakni nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat umur panjang, sehingga kita masih mampu melangkahkan kaki kita, masih mampu menggerakkan hati kita menuju ke Masjid Al-Hidayah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita di sini untuk menjalankan sholat Jumat berjamaah sebagaimana kewajiban kita sebagai umat Muslim, dan menjalankan ibadah lainnya di hari Jumat yang mubarakah ini. Semoga amalan kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridhonya dalam setiap aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, junjungan kita, yang semoga melalui wasilah sholawat yang kita lantunkan setiap hari menjadikan kita diakui menjadi umatnya kelak di yaumil qiyamah, dan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Melalui mimbar yang mulia ini perkenankan khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri sekaligus kepada para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya takwa, dengan sebaik-baiknya, yakni menjalankan kewajiban kita dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi segala larangannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Beberapa minggu, beberapa waktu lalu Ramadan telah meninggalkan kita. Ramadan boleh jadi tidak akan menemui kita lagi. Ramadan boleh jadi kita tidak bisa merayakannya nanti, kecuali kalau Allah menghendakinya kita berusia panjang, kita sehat walafiat, Allah berkehendak di tahun depan kita mampu menemui Ramadan lagi. Ketika dulu kita di bulan Ramadan senantiasa kita berlomba-lomba beribadah dengan maksimal, beribadah dengan optimal. Di malam hari kita qiyamul lail, di pagi harinya siang sore kita berpuasa. Boleh jadi kita sering bersedekah tiap hari, boleh jadi kita sering membantu tetangga, kita sering menyantuni anak yatim di bulan Ramadan. Tetapi di hari ini, di bulan Syawal ini, apakah kita juga masih
merutinkan amalan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ketika di bulan Ramadan? Apakah kita senantiasa meningkatkan sholat kita yang biasanya hanya kita sholat wajib saja? Di bulan Ramadan kita sholat sunnah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak sholat malam. Apakah di hari ini, apakah per hari ini di bulan ini kita juga meningkatkan sholat sunnah kita? Wallahu a'lam. Marilah kita merenunginya. Apakah hari Lebaran kemarin adalah hari terakhir kita? Banyak orang menganggap bahwa hari Lebaran adalah titik akhir dari perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi itu tidak benar. Yang benar adalah Ramadan, awal Syawal, kemudian hari Lebaran adalah titik awal bagi kita. Setelah kita mendapatkan pelajaran di bulan suci Ramadan, apakah ibadah kita di bulan selanjutnya semakin meningkat, atau bahkan semakin turun, atau bahkan kita dengan seenaknya saja meninggalkan ibadah-ibadah di bulan selanjutnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka inilah pentingnya bagi kita ketika di bulan Ramadan sudah memaksimalkan ibadah, di bulan-bulan selanjutnya kita berusaha untuk istiqomah, rutin terhadap apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan. Lalu bagaimana cara untuk istiqomah? Setidaknya ada 3 cara agar kita senantiasa mampu menjalankan istiqomah itu. Yang pertama yakni kita senantiasa rutin untuk menjalankan ibadah sholat. Wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang menjalankan sholat pasti ia akan dijaga oleh sholatnya. Ia akan mudah meninggalkan maksiat, ia akan terhindar dari kemaksiatan, dan dia akan memilah dan memilih aktivitas atau kegiatan positif apa yang bisa dilakukan, dan dia akan dijaga oleh sholatnya. Sholat menjadi jeda, menjadi bagian dari kita untuk merenung terhadap dunia yang penuh dengan kelenaan ini, penuh dengan hiruk pikuk yang tidak jelas ini. Kita butuh sholat untuk menenangkan hati kita. Kita butuh sholat untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat, insya Allah hati kita, perilaku kita, dan sikap kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mudah menjalankan rutinitas atau ibadah-ibadah yang kita lakukan secara istiqomah. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah cara untuk menjalankan istiqomah, yakni kita setiap hari berupaya untuk senantiasa melakukan ibadah yang rutin. Kalau toh misalnya setiap minggu atau setiap Jumat pagi kita bersedekah, tidak perlu banyak-banyak. Sedekah 5.000, 10.000 atau 20.000, yang penting kita lakukan setiap Jumat. Itu menjadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Nabi Muhammad SAW, ahabul amali ilallahi adwamuha wa inqal. Allah mencintai perilaku, mencintai amalan-amalan yang rutin, yang terus-menerus meskipun itu sedikit. Melalui aktivitas rutin, melalui ibadah-ibadah rutin yang kita lakukan, insya Allah kita akan senantiasa mampu menjalankan istiqomah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah kita memiliki teman, memiliki kerabat, memiliki saudara yang soleh. Kenapa teman ini menjadi penting? Karena ketika kita berteman dengan orang yang soleh, orang soleh itu akan senantiasa mengajak kepada kita kepada kebaikan, akan senantiasa mengingatkan kepada kita jika kita lalai, akan senantiasa menyelamatkan kita, memberikan sharing ilmu agama, kemudian ilmu kehidupan, sehingga kita juga mampu menerapkan ilmu itu di dalam kehidupan kita. Dan itulah manfaatnya berteman dengan orang soleh.
dengan berteman bersama orang soleh akan senantiasa meningkatkan motivasi kita menjalankan ibadah dengan istiqomah. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, setidaknya 3 hal itulah yang harus kita lakukan, yang harus kita garis bawahi dalam melaksanakan ibadah dan aktivitas kehidupan kita, sehingga kita mampu menstabilkan ibadah kita, merutinkan amalan kita, bahkan meningkatkannya di bulan-bulan selanjutnya. Semoga Allah senantiasa menguatkan kita, memudahkan langkah kita, dan menggerakkan hati kita untuk menjalankan ibadah dengan baik, dengan maksimal, meskipun Ramadan telah hilang dari hadapan kita. Dan semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua agar kita senantiasa mampu menjalankan ibadah dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur